mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat itu nyata. Ku percaya. Oh, haleluya. Kami percaya, mujizat nyata. Terima kasih Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita ucapkan di hari ini hari Jumat saudara. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita,
kita akan diberkati Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami pada hari ini, kembali kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan bagian yang kelima. Bagaimana kita memahami bahwa Allah menuntun umatnya, saudara. Kalau Bapak Ibu kembali membaca Keluaran pasal 13 di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 22, ini bagian yang kelima. Saudara, kita memahami bahwa Allah sanggup menuntun umatnya, berarti Allah juga sanggup menuntun kita. Bagaimana cara memahami? Yang pertama, bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kalau Allah memiliki rencana yang indah buat umatnya, Allah juga memiliki rencana yang indah buat kita. Yang kedua, di samping itu Allah melakukan hal-hal yang baik. Ketika bangsa Israel keluar di tanah Mesir, Allah melakukan hal yang baik supaya bangsa ini tidak melewati daerah Filistin. Kenapa? Karena mereka belum siap untuk berperang. Akhirnya saudara, Allah mengubah mereka untuk melewati padang gurun ke laut Tiberau, meskipun agak panjang tapi aman. Nah ini saudara, kemudian disertai dengan tiang awan, tiang api, bahkan makanan mana dari surgawi. Kalau Allah melakukan hal yang baik bagi bangsa Israel, Allah juga melakukan hal yang baik bagi umat yang percaya. Yang ketiga saudara, yang kemarin, Allah mengenal siapakah kita. Allah tahu bahwa bangsa ini belum siap berperang. Karena itu dia mengenal saudara. Dia ingin bangsa ini tidak kembali ke Mesir. Allah ubah jalan itu. Dan saudara, saya percaya Allah juga sanggup mengenal kita. Dan poin yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita memahami bahwa Allah menuntun umatnya. Yang keempat, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita membaca dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Dia harus lewati padang gurun menuju laut Tiberau, tapi itu keadaannya sangat ekstrim sekali, saudara. Tapi Allah tetap menyertai mereka, saudara, ya. Allah tetap menyertai bahwa Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti keadaan padang gurun itu. Tuhan tahu bahwa untuk mulai padang gurun yang sangat terik di siang hari, mereka memerlukan tiang awan. Nah saudara, dan untuk menghadapi dinginnya padang gurun di waktu malam hari, mereka membutuhkan tiang api. Dan ini yang Tuhan berikan buat mereka, yang bukan hanya dapat menerangi, tapi juga mereka memberi kehangatan sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Waduh, saudara, jalan di padang gurun tuh agak susah, saudara. Sebab pada waktu kita injak ada berapa sentik itu ke bawah, saudara. Ya kalau sendal kita nggak bagus, habis kasut. Nah, tapi di sini kita bisa lihat kasut mereka tetap utuh. Itulah pemeliharaan Tuhan, saudara. Ini nggak masuk akal. Tuhan sediakan tiang awan, tiang api. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kenapa Tuhan sediakan itu? Supaya mereka terus berjalan. Bahkan kasut mereka tidak ada yang rusak. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita juga berlaku hal yang sama.
Tuhan tahu persis apa yang paling kita butuhkan di tahun 2023 ini. Engkau yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang lemah diberikan kekuatan dari Tuhan. Yang tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Ada terobosan-terobosan yang baru. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena dia saudara tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu persis apa yang paling kita butuhkan di tahun 2023 ini. Apakah itu masalah kesehatan, keuangan, keluarga, pekerjaan, bisnis, keturunan, pasangan, dan lain sebagainya, saudara. Karena Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu cemas menghadapi tahun yang baru ini, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, khususnya memasuki tahun yang baru, seringkali orang merasakan ketakutan. Dan hari-hari ke depan mereka mengalami kecemasan. Melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa kita tidak perlu takut. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun umatnya, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun saudara, menuntun kita semua. Karena Ia memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Allah bukan yang hanya merencanakan hal yang baik, tetapi Dia juga melakukan hal-hal yang baik. Saudara, dan akhirnya kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup mengenal kita. Dan akhirnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan memberkati. God bless you. Sekarang mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, di mana kami percaya bahwa Allah tahu menjadi kebutuhan kami. Mungkin hari ini kau sedang sakit, engkau butuh biaya, engkau butuh kesehatan, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari ini kau sedang berjuang untuk rumah tanggamu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak kekacauan. Mungkin malam ini kau sedang berjuang untuk toko, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang di pergumulan kami percaya tahun 2023 ini tahun yang diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini. Berkati umat-Mu, Tuhan saya memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan. Oh ya, satu lagi saudara, nanti malam ada live Instagram ya. Live Instagram Pendeta Surya Rapali jam 7:30 sampai 8:30 malam. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.